Ya, izin Prof mau bertanya. Yang pertama, bagaimana pendapat Prof Donald tentang asas erga omnes? Asas erga omnes ini sering diterapkan di dalam kasus-kasus administrasi atau kasus di pengadilan tata usaha negara. Dan asas erga omnes ini dimaksudkan bahwa kalau suatu keputusan itu telah diputuskan oleh satu pengadilan, terutama pengadilan tata usaha negara, dan sudah inkrah, maka semua yang berkaitan dengan putusan itu, misalnya pejabat yang diberhentikan atau apa, itu harus terpengaruh dengan putusan pengadilan itu. Jadi stakeholders yang ada kaitan dengan putusan itu terpengaruh. Jadi contoh misalnya, kalau ada seorang rektor, ya ini cuma ilustrasi saja ya, kalau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka yang terpengaruh dengan itu seperti siapa? Mahasiswanya, ya, pegawai-pegawai administrasi, dosen-dosen di Unsra, dan pihak lain yang ada kepentingan langsung secara hukum dengan status dari seorang rektor. Jadi bukan bukan berlaku untuk semua kelompok masyarakat. Kalau tidak ada kepentingan, ya dia tidak akan berlaku dan tidak akan terpengaruh. Itu prinsip dari erga omnes, ya. Kemudian ada Prof, putusan kan Dekan Fakultas Kedokteran kan sudah diputus, Ya. dan dia sudah dinyatakan gugatannya diterima dan pengadilan sudah mengabulkan dan rektor sudah memutuskan Ya. mencabut SK Dekan Fakultas Kedokteran. Apakah dengan keputusan yang sudah dicabut SK sebagai Dekan Fakultas Kedokteran bisa mempengaruhi dengan dekan fakultas yang lain, misalnya Fakultas Kesehatan Masyarakat? Nah, saya jelaskan dulu erga omnesnya. Jadi erga omnes yang tadi misalnya terkait dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, yaitu yang saya katakan bahwa mahasiswanya, pegawainya, dosen Fakultas Kedokteran itu sudah pasti harus tunduk dan mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan yang kemudian sudah dilaksanakan oleh Rektor Universitas Samratulangi. Contoh misalnya, mahasiswa yang selesai, dekan lama yang sudah diberhentikan tentu tidak akan bisa lagi mendapatkan tanda tangan sebagai dekan yang sudah diberhentikan. Nah, yang kedua, kalau yang berkaitan dengan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat atau pejabat yang lain, itu tidak ada hubungan, karena itu kasus-kasus yang berdiri sendiri kalau itu mau dipersoalkan. Kalau mau dipersoalkan, kalau tidak ada persoalannya, itu tidak ada hubungan sama sekali, ya. Sepanjang SK Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat itu tidak diganggu gugat di pengadilan, tidak ada putusan yang inkrah, itu tidak ada masalah. Jadi jangan seolah-olah kasus yang ada di Fakultas Kedokteran kemudian secara secara langsung juga harus diberlakukan di Fakultas Kesehatan Masyarakat kepada Profesor Vena. Tidak bisa itu begitu. Atau misalnya WR3, ya, itu tidak ada hubungan. Mereka adalah perbuatan hukum yang sendiri-sendiri. Perbuatan hukum yang sendiri-sendiri itu bisa berubah kalau ada gugatan. Kalau ada yang mau mengganggu sampai di pengadilan, sudah ada putusan inkrah. Kalau tidak sampai selesai masa jabatan, mereka it's okay saja sebagai dekan. Jadi ini tidak ada hubungan sama sekali, ya. Jadi pada intinya kalau pendapat Prof sebagai ahli hukum administrasi negara, bahwa adanya putusan di TUN yang di Fakultas Kedokteran itu tidak ada hubungan dengan sama sekali tidak ada hubungan. Yang ada iya. Yang punya jabatan yang sama, misalnya Dekan Fakultas CPN. Asas erga omnes itu tidak bisa diberlakukan begitu. Tidak bisa. Boleh digeneralisir. Tidak boleh, karena Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat tidak dipersoalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Wakil Rektor 3 tidak juga dipersoalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Dan kita harus ingat bahwa suatu keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara, termasuk keputusan rektor, itu hanya dapat diganggu gugat 90 hari ketika surat keputusan rektor itu dikeluarkan. Kalau sekarang ya sudah tertutup kemungkinan untuk mengganggu itu, ya. Saya kira begitu. Kecuali mungkin kalau ada istilah yang namanya peninjau terjadi perubahan aturan untuk menggugat kepada Mahkamah Agung atau Nggak ada itu. Yang pasti sampai sekarang aturannya masih begitu, ya. Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi, setiap perbuatan hukum akan berubah, akan ditinjau kembali apabila ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sama seperti yang terjadi di Fakultas Kedokteran Unsrat. Ketika Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa SK Rektor itu ada cacat hukumnya, kemudian diputuskan oleh MA itu sudah harus dibatalkan, Rektor menindaklanjuti itu. Itu memang ya sudah demikian. Jadi kalau tidak ada persoalan hukum yang mengikuti sesudah putusan Rektor itu mengangkat Profesor Vena atau Dr. Alfi, itu tidak ada persoalan, ya, tenang-tenang aja sampai selesai masa jabatan.